Selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air, sukses selalu untuk kita, jaga kesehatan. Pertanyaannya, kenapa tidak boleh sell Pak Wir? Anda mau pakai alasan apapun silakan. Dan saya pun bisa juga menggunakan alasan apapun, bisa saja. Pasti Pak Wir nggak mau karena haram. Kita buang jauh-jauh konteks haram halal dalam transaksi ini. Kita gunakan fakta yang ada saja. Pada saat saya bertemu Hong Kong Gold Exchange Director, saya mau memastikan apakah yang di kepala saya ini benar atau tidak. Saya tanya, berapa banyak orang yang beli emas dan berapa banyak orang yang jual emas di gold fisik market. Di Hong Kong Gold Exchange itu orang berdagang emas fisik. Dia bilang, Fir, tidak ada orang yang menjual emas fisik. Tidak ada orang yang menjual emas fisik. Loh, waktu itu koreksi itu gimana? Yang terkoreksi itu hanya di pasar futures. Ingat, yang terkoreksi itu adalah transaksi di pasar futures. Tetapi di harga emas fisik nggak ada yang jual, yang beli banyak banget. Tapi nggak ada barang. Contoh, ATH sekarang kan 3.500. Oke? Coba beli emas fisik harga 3.500. Nggak ada yang mau jual. Di 3.700 ada yang nggak mau jual? Nggak ada juga. Bahkan pada saat Goldman Sachs menyatakan bahwa harga emas 4.000, sudah ada yang berani pasang jual di harga 7.000. Tentunya pada saat orang mau beli, wah, orang berspekulasi, waduh, harga fisik 7.000, saya berani beli nggak? Goldman Sachs aja bilang 4.000. Sekarang 3.500. 3.500 nggak ada yang mau jual juga. Jadi kalau yang sudah beli di harga 3.000, di 2.500, 3.000, 3.200 sampai sekarang nggak akan ada yang mau jual emas fisik. Ingat, tidak ada yang mau jual harga emas fisik. Artinya apa? Kalau kita lihat supply dan demand emas, yang berarti demandnya sangat tinggi, tapi supply-nya nggak ada. Jadi jangan kata satu influencer muda, wah beda, kalau gold itu kalau ditambang lagi harganya jatuh, pale lo jatuh. Dari mana lo tahu jatuh? Nggak bakal jatuh, emas itu nggak bakal jatuh. Karena yang pegang fisik nggak mau jual. Itu yang menyebabkan harga emas melambung terus. Itu yang menyebabkan Anda jangan coba-coba sell. Karena sell itu hanya mekanisme di pasar futures. Nah, kalau Anda mau berspekulasi pasang sell, belum tentu Anda menang. Daripada Anda nyangkut dengan modal yang pas-pasan, nggak usah coba-coba deh. Kedua, kamu untuk buy saja, equity-mu sudah ngos-ngosan. Gimana mau sell lagi? Banyak gaya, buy sell, akhirnya ke kunci. Kalau Anda sudah kekunci, itu sama aja, udah loss. Anda yang buy-nya profit, yang sell-nya loss. Floating profit, floating loss, akhirnya apa? Cut loss juga. Nah, jadi Anda harus paham dulu ini, jangan sok tahu. Kalau broker bilang bisa sell, memang karena broker itu pengen Anda cepat mati. Supaya Anda cepat MC, supaya Anda cepat bangkrut. Nah, kalau saya ngomong fakta, jadi Anda kalau belum tahu nggak usah. Belum lagi mau pakai alasan apa lagi. Ya, kalau ketemu saya jelaskan semua alasannya kenapa tidak boleh sell. Anda nggak percaya? Silakan coba. Anda bisa tahu bahwa sell itu hanya ada di pasar futures, bukan di pasar emas fisik. Nah, jadi kalau kita ilustrasikan dulu, mungkin anak-anak muda sekarang nggak ngerti kalau nggak suka nonton dengar radio. Kalau saya tuh hobi
radio. Saya tuh bawa radio kemana-mana, apalagi kalau lagi di Singapura, lagi mancing gitu, dengar radio tuh enak sekali. Ya, di radio kan dulu setiap pagi nih RRI itu, cabai merah keriting harga sekian, cabai merah harga sekian, cabai hijau harga sekian, cabai kering harga sekian. Nah, semua jelas harganya. Tapi begitu kita sampai di pasar, kita tanya, loh, mana itu katanya harganya sekian. Saya dengar di radio harganya sekian, Pak. Kok di sini lebih mahal? Tukang cabenya bilang apa? Ibu beli saja di radio. Ibu datang ke RRI sana, beli, ada nggak gitu. Jadi sama, emas fisik juga segitu. Banyak yang ngebid, banyak yang mau beli, tapi nggak ada yang mau jual. Nah, kalau nggak ada yang mau jual, sama dengan sistem kripto, ini memang benar-benar dijaga peredarannya di pasar, ya. Jadi jangan coba-coba sell, oke? Sukses selalu untuk kita, happy cuan konsisten.